Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Sartika Bitu, NIM 2021110539. Saya mahasiswi dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil, M.Hum. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai contoh kasus menurut perspektif positivisme hukum. Kasus yang akan saya bahas yaitu mengenai pelanggaran lalu lintas, di mana seorang pengendara sepeda motor melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak memakai helm saat berkendara, yang merupakan pelanggaran pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran ini terjadi pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA saat jam sibuk di Jalan Raya Utama, Kota Mahajaya, tepatnya di perempatan lampu lalu lintas. Pelanggaran ini terjadi karena pelaku menganggap memakai helm tidak penting karena jarak perjalanannya tidak terlalu jauh dan pelaku mengabaikan aturan yang berlaku atau tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perbuatannya tersebut. Atas pelanggaran tersebut, si pengendara mendapatkan tilang dari polisi lalu lintas yang bertugas di lokasi kejadian. Berdasarkan kasus di atas, menurut pendekatan positivisme hukum, petugas lalu lintas secara tegas menegakkan pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tanpa mempertimbangkan faktor moral, niat, atau alasan pribadi pelaku. Atas pelanggarannya, pelaku diberhentikan oleh petugas, dan petugas mencatat pelanggaran dan memberikan surat tilang kepada pelaku sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pelaku dapat menyelesaikan denda melalui mekanisme pengadilan atau pembayaran elektronik sesuai peraturan. Berdasarkan pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pelaku dikenakan sanksi berupa denda maksimal Rp250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan. Dalam perspektif positivisme hukum, penegakan hukum yang didasarkan pada aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas, dan tidak ada pertimbangan atau alasan pelaku, seperti apakah dia sedang terburu-buru atau jarak yang ditempuh dekat. Hanya tindakan melanggar hukum yang menjadi dasar pemberian sanksi, pelaku dianggap bersalah karena tidak mematuhi aturan tanpa memandang faktor lain di luar hukum tertulis. Pandangan para ahli positivisme hukum berdasarkan kasus tersebut. Yang pertama ada Hans Kelsen dengan teori hukum murni. Menurut Hans Kelsen, hukum harus dipisahkan dari unsur moral, agama, dan nilai-nilai subjektif lainnya. Penegakan hukum hanya perlu didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, peraturan yang berlaku adalah pasal 106 ayat 8 dan pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Petugas lalu lintas tidak perlu mempertimbangkan alasan pelaku seperti merasa perjalanan dekat atau terburu-buru karena hal tersebut tidak relevan terhadap penerapan hukum. Dan tindakan petugas yang memberikan tilang sudah sesuai dengan norma hukum tertinggi dalam hierarki hukum terkait lalu lintas. Yang kedua ada John Austin dengan teori hukum sebagai perintah dari penguasa. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat dan didukung oleh ancaman sanksi. Dalam kasus ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan perintah dari penguasa negara yang harus dipatuhi oleh warga negara.
Pelanggaran perintah ini membawa konsekuensi berupa ancaman sanksi, yaitu denda atau kurungan, untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Penegakan hukum oleh petugas lalu lintas adalah tindakan yang sah karena mereka mewakili penguasa dalam menjalankan aturan tertulis. Yang ketiga ada HLA Hart dengan teori hukum sebagai sistem aturan. Hart membedakan antara primary rules dan secondary rules. Aturan yang mengatur bagaimana hukum ditegakkan atau diubah. Dalam kasus ini, kewajiban pengendara sepeda motor untuk memakai helm diatur dalam pasal 106 ayat 8. Prosedur penegakan hukum oleh petugas lalu lintas adalah bentuk penerapan aturan sekunder, yaitu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk menegakkan peraturan tersebut. Perspektif Hart menekankan bahwa hukum harus dipatuhi karena keberadaannya sebagai sistem aturan, bukan karena alasan moralitas atau keadilan yang bersifat subjektif. Yang keempat ada Jeremy Bentham dengan teori utilitarianisme dalam positivisme hukum. Meskipun Bentham dikenal sebagai seorang utilitarian, ia juga mendukung positivisme hukum. Dengan penekanan pada kebermanfaatan hukum dalam kasus ini, aturan tentang kewajiban memakai helm bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat. Penegakan hukum oleh petugas memberikan efek jera kepada pelanggar dan masyarakat lainnya, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan mengurangi risiko kecelakaan. Perspektif Bentham menjustifikasi sanksi tilang sebagai upaya untuk mencapai manfaat kolektif atau keselamatan publik melalui penerapan hukum secara konsisten. Kesimpulannya, dari perspektif positivisme hukum, pandangan para ahli ini menguatkan bahwa kasus pelanggaran lalu lintas harus diselesaikan berdasarkan hukum yang tertulis tanpa dipengaruhi oleh faktor moral, keadilan subjektif, atau niat pelaku. Kepastian hukum adalah prinsip utama yang harus ditegakkan dan petugas berperan sebagai pelaksana aturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas negara. Saya berharap video ini dapat memberikan penjelasan yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.